Jadi saya juga menganggap wajar kalau masyarakat menganggap bahwa ini jelas, ini paham komunis. Nah, itu mulai kelihatan di pasal 6 ayat 1. Kemudian di pasal 7 ayat 2, nah mulai masuk itu. Kalau menjadi undang-undang, maka Indonesia mungkin lebih parah dari tahun 1965 karena komunis sudah mulai berkembang di Indonesia. Nah, memang kalau kita belajar dari Pancasila ini, memang pembentukan sejarah itu ada 3 tokoh. Pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, kemudian Supomo 31 Mei, kemudian Soekarno yang 1 Juni yang sudah kita pelajari bahkan hafalnya pada sekarang ini. Nah, memang kalau kita lihat Soekarno mengajukan atau mengusulkan pertama nasionalisme, internasionalisme, kemudian kesejahteraan sosial, musyawarah mufakat, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu kata Soekarno, kelima itu bisa diperas menjadi trisila, yaitu sosiodemokrasi, sosionasionalisme, dan ketuhanan berkebudayaan. Kemudian diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nah, memang pendapat ini sebenarnya pendapat Soekarno ini kurang disepakati ya oleh pendiri bangsa kita ya. Tetapi kalau kita lihat justru itu menurut pendapat Muhammad Yamin yang paling banyak diambil di situ. Bahkan semuanya diambil yang diusulkan Muhammad Yamin secara tertulis ya, secara tertulis itu. Nah, memang sudah kita sepakati. Bahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sudah menjadi yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Artinya itu sudah final. Jadi Pancasila itu yang bunyinya dari pertama sampai kelima itu menjadi final, menjadi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, memang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara dari awal Pancasila ini sampai sekarang ya memang sering mendapat ancaman, khususnya di tahun 65 ada pemberontak G30 SPKI itu yang pengen merubah dasar negara. Nah, akan tetapi akhir-akhir ini kalau saya menilai justru pemerintah kita sekarang ini seperti ada misi yang pengen memasukkan kembali pendapat Soekarno itu ke dalam ideologi Pancasila. Makanya sekarang itu ada RUU HIP itu. Nah, memang kalau kita lihat dari 2016 itu sudah mulai ya ada keinginan pemerintah pengen membuat atau merubah ya secara perlahan-lahan mengenai ideologi ini. Seperti Presiden mengeluarkan ada Kepres ya nomor 24 2016 yang menetapkan bahwa tanggal 1 Juni itu merupakan hari kelahiran Pancasila. Bayangkan, jadi Presiden mengeluarkan Kepres nomor 24 2016 menetapkan bahwa 1 Juni merupakan hari Pancasila. Bukan sampai di situ saja, justru Presiden mengeluarkan Kepres nomor 7 2018 tentang BPIP. Nah, disinilah dengan hadirnya BPIP ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini, menurut saya pribadi ini ya, karena terus terang saya pernah ikut juga di BPIP ini, ada kejanggalan-kejanggalan ya, mungkin tidak saya jelaskan di sini, nanti mungkin kita bisa cari di media dan sebagainya, kejanggalan-kejanggalan. Nah, oleh karena itu, Kepres ya, di dalam urutan perundang-undangan ini memang tidak masuk, yang adanya Perpres. Kalau kita baca di pasal 7 Undang-Undang 15 2019, urutan pertama itu Undang-Undang Dasar, kemudian ada TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, kemudian PP, Perpres, dan Perda. Jadi Kepres ini itu tidak masuk dalam peraturan Presiden. Oleh karena itu, nah BPIP ini minta kepada pemerintah untuk menguatkan posisi BPIP sebagai atau sama dengan lembaga tinggi negara yang lain seperti KY, MK, KPK, dan sebagainya yang diatur oleh undang-undang khusus. Oleh karena itu, maka DPR berinisiatif membuat rancangan undang-undang HIP. Nah, kita masuk ke rancangan undang-undang HIP. RUU ini kalau menurut saya, karena saya banyak belajar hukum, dari S1 sampai S3 belajar hukum, memang undang-undang yang paling banyak bermasalah. Dan memang jauh sekali dari teori pembuatan undang-undang itu. Contoh, kalau kita lihat dari konsideran, ya, konsideran itu kalau kita cek, itu banyak memasukkan TAP MPR.
TAP MPR, kalau tidak salah 7 TAP MPR, tetapi TAP MPR yang paling pokok itu justru tidak dimasukkan di situ. Nah, memang wajar kalau masyarakat ya turun atau masyarakat protes keras bahwa ini ada semacam indikasi pengen memasukkan ideologi komunis itu. Nah, jadi kenapa TAP MPR yang satu ini yang nomor 25 tahun 1966 tidak dimasukkan di situ, padahal yang lain dimasukkan? Itu jadi pertanyaan. Kemudian kalau kita lihat dari isinya pasal per pasal itu dibagi menjadi 10 bab, 60 pasal RUU HIP ini. Kalau kita lihat di pasal 3 ya, dia masih mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang Pancasila mempunyai prinsip dasar ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, kemudian keadilan sosial. Nah, akan tetapi di pasal 6-nya itu justru disinilah sudah mulai kelihatan amburadul itu. Jadi di pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Nah, disinilah menunjukkan bahwa seolah-olah Pancasila ini menjauhkan dari nilai-nilai agama. Padahal kalau kita pelajari di buku-buku atau guru-guru kita menjelaskan bahwa sila pertama itu menjadi kunci pokok Pancasila di Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Maka ada juga ahli mengatakan bahwa Pancasila sila pertama itu sebagai bintang pemandu nilai-nilai Pancasila yang lain. Artinya sangat luar biasa. Jadi saya juga menganggap wajar kalau masyarakat menganggap bahwa ini jelas, ini paham komunis. Kalau kita lihat komunis ini kan memang menganggap bahwa agama itu sebagai penyakit ya, atau sebagai candu bagi masyarakat. Nah, itu mulai kelihatan di pasal 6 ayat 1. Kemudian di pasal 7 ayat 2, nah mulai masuk itu ya. Mulai masuk ada istilah trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, kemudian ketuhanan yang berkebudayaan. Ini jelas kembali ke sejarah tadi tanggal 1 Juni tadi Soekarno mengusulkan pendapat itu. Nah, kemudian di pasal 7 ayat 3-nya itu menjelaskan kemudian trisila itu diperas menjadi gotong royong. Nah, ini jadi pertanyaan, gotong royong yang bagaimana? Apakah gotong royong sudah sesuai dengan nilai Pancasila atau gotong royong untuk menghancurkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Nah, ini yang perlu kita kawali ya mengenai RUU HIP ini. Nah, jadi mengenai RUU HIP ini memang sangat kontroversi. Di samping dia meninggalkan nilai-nilai agama, kemudian dari segi pembuatannya memang sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Makanya kemarin saling salah siapa yang mengusulkan RUU HIP itu. Tetapi kan kita sudah tahu semua bahwa yang mengusulkan itu ya tidak perlu kita jawab di sini, tapi kita sudah tahu semua jawabannya siapa. Nah, bagaimana langkah ke depan? Saya mengusulkan jangan ditunda. Jangan ditunda. Harus dibatalkan atau istilah lain diaborsi supaya cepat diinikan. Kenapa? Kenapa pemerintah kalau ditunda-tunda punya keinginan untuk mengesahkan itu? Nah, alasan pemerintah mengesahkan itu, masyarakat atau rakyat punya jalan lain untuk membatalkan, yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Tolong diingat, Mahkamah Konstitusi itu kan jelas gitu. Ada dari pihak legislatif, dari pihak eksekutif, dan dari pihak yudikatif. Yudikatif hanya 3 orang, 6-nya dari eksekutif dan legislatif, yaitu pihak-pihak itu yang buat RUU HIP ini. Nah, makanya mungkin anak-anak HMI ya, atau kita selaku masyarakat ini kita jaga jangan sampai RUU HIP ini bisa menjadi undang-undang. Kalau menjadi undang-undang maka Indonesia mungkin lebih parah dari tahun 1965 karena komunis sudah mulai berkembang di Indonesia. Tadi saya terus terang agak semacam ketakutan juga mendengar penjelasan dari Bung Sadam tadi yang mengatakan apakah Indonesia sudah siap menerapkan ideologi komunis. Nah, ini menjadi luar biasa PR bagi kita sekarang ini. Mungkin itu nanti kalau boleh saya untuk ikut menjawab, tidak apa-apa saya menjawab. Nanti kalau ada pertanyaan yang mengarah ke hukum, tetapi kalau tidak mungkin ya saya sebagai pendengar saja. Kepada saudara Bambang atas kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.